seperti teman-teman lihat sebelah saya ini ada durian. Iya, balon ya. Balon ini ada kotri ya. Kalau saya lempar saja hanya membal, tidak meletus ya, karena dilempar. Dan daya dorong lemparan saya itu, daya penetrasinya atau daya tekannya itu kurang besar ya, kurang besar untuk bisa menembus kulit karet balonnya ya, makanya membal aja. Nah, tapi kalau misalnya ketapel gimana Mas? Ya pasti meletus ya kan. Cuma pertanyaannya, sejauh apa ketapel bisa ditembakkan dan meletuskan balon? Saya pernah bikin video, mungkin terlalu jauh ya, di 110 meter kena balonnya aja. Terus di 80 meter waktu itu 70 meter juga hanya kena balonnya aja. Walaupun bocor ya, saya enggak tahu itu kena tengah atau kena pinggirnya. Saya pengen di video ini bener-bener meletus di jarak yang nanti kita tambah dari yang dekat ke semakin jauh gitu ya. Ini saya terpaksa gantung di sini karena tripodnya ketinggalan teman-teman ya. Nah, untuk tembakan pertama saya mau tembak di 10 meter, pasti meletus gitu. Yuk, ini saya punya meteran, saya taruh di sini, langsung ditarik aja ke sana. Oke, 10 meter ya teman-teman ya. Kalau dilihat dan didengar dari meletusnya ya, dia meletus karena kena sesuatu yang cukup kencang ya, berarti 10 meter masih cukup kencang. Coba kita tambah jaraknya ke 20 meter. Oke teman-teman, di jarak 20 meter dari suaranya juga masih terasa ya bahwa dia dihantam sesuatu yang kencang. Tapi ini setelah percobaan beberapa kali, karena waktu saya tembak pertama dia kena bawahnya nih, kena bawah, jadi dia mungkin ada gimana ya, kena bawahnya dia goyang sehingga seperti meredam penetrasinya, meredam tekanannya, dung gitu, bunyi dung. Tembakan berikutnya mungkin kena atasnya dung, dan benar-benar meletus ketika dia benar-benar kena tengahnya. Dia tidak sempat dangdung kanan kiri, langsung der di 20 meter. Dan teman-teman perlu pahami bahwa ketika jarak bertambah, maka yang saya lakukan, saya sudah nembak saya sudah tidak begini lagi teman-teman, tapi saya sudah bikin sudut, jadi saya nembaknya agak ke atas gini. Nah, nanti saya semakin ke belakang, maka saya nembaknya juga akan begini. Ini misalnya teman-teman, ini kamera, ini target ya, jadi saya sudah bikin begini. Nah, karena dia sudah tidak lari lurus. Kalau saya tembak lurus dia pasti ke bawah kan. Nah, karena saya pakainya pelurunya Godri 8 mm, cukup berat. Nah, semakin ke belakang maka saya akan membuat sudut supaya pelurunya naik dulu, terus jatuh atau kehilangan kehilangan tenaga sehingga dia turun kan. Nah, turunnya itu masih punya daya tekan yang cukup kuat gak untuk meletuskan balon di jarak, kita langsung saja ya 40 meter, langsung di 40 meter. Oke, tak ukur dulu ya. Ini teman-teman lihat, ini dari sini 20 meter ya ke ujung meteran ini. Nah, kalau ini saya ambil, saya langsung lipat ke sananya, nah itu langsung 40 meter. Oke, saya mau tahan itu di sana pakai tas, nanti di sana ada tas hitam 20 meter, terus ini tak bawa ke jauh ke sono. Oke, nah ini 20 meter ya teman-teman ya.
20 meter dari tas ini. Dari tas ini ke sini 20 meter. Nah, ke balonnya sana tambah 20 meter lagi. Jadi nanti saya nembaknya dari 40 meter, teman-teman. Kira-kira dengan karet bekas tetap nanti bisa meletusin enggak? Yuk, sambil jalan saya mau cerita nih, teman-teman. Karena ternyata saya belum masang balonnya. Jadi begini, teman-teman. Mas, berarti berapa apa ya hitungannya itu, apa FPS ya, atau kekuatan lentingannya itu berapa? Jadi begini, kalau kita mau bahas Ilham mana Ilham? Kok Ilham? Siapa? Imam mana Imam? Yang kemarin nembak jarum. Imam. Nah, itu Imam tuh. Nah, kalau misalnya Imam pakai ketapel saya terus ditarik ya, bisa enggak ngeletusin di 10 meter? Belum tentu. Karena ketika tangannya Imam menarik ini ketapel di full rentangannya dia, paling berapa senti? Ya, paling mungkin cuma segini karena dia masih kecil kan. Paling jaraknya segini. Sedangkan ketika saya pegang, saya dengan tinggi 179 cm dengan tangan yang mungkin cukup panjang ya, lebih panjang dari Imam, ya bisa lebih, sehingga karetnya ini mencapai daya rentang atau daya tarik maksimum. Nah, ini ditarik ke belakang lagi sudah tidak bisa. Lah, Imam mungkin hanya sebegini. Jadi daya dorongnya mungkin kurang. Jadi tergantung. Kalau misalnya teman-teman lebih kecil, daya rentangnya lebih pendek misalnya, ya sesuaikan karetnya. Karetnya mungkin jadi dipendekin sehingga teman-teman bisa mencapai daya rentang maksimum karetnya. Nah, gitu. Yuk pasang balon dulu. Nah, ini saya harus pakai balon merah supaya nanti di jarak itu kelihatan, teman-teman. Soalnya teman-teman lihat nih, saya nembak dari sana, latar belakang objeknya aja hutan seperti ini. Nah, jadi saya butuh warna yang kontras. Nah, gitu. Oke. 40 meter balon, mudah-mudahan bisa meletus. Doakan saya. Nun jauh di sana saya masih mendengar darnya itu karena dia kena sesuatu yang masih cukup kencang ya. Padahal ini karetnya sudah karet bekas. Saya mau nanti kita coba aja ya di 50 meter ya, kita tambah 10 aja. Tujuannya adalah begini, kalau nanti balonnya masih bisa meletus, artinya kita semua anak-anak ketapel mematahkan pendapat bahwa ketapel itu sudah tidak efektif di jarak 30 meter, sudah kemana-mana. Siapa bilang? Balonnya tadi saya sengaja meniupnya ya kurang lebih sebesar kepala manusia. Dan bayangin aja ketika teman-teman nongkrong di jarak 50 meter dan ada yang ngetapel cukup apa ya, titis itu bahasa Indonesianya ya, cukup jitu ya, nembaknya cukup jitu, masih sangat bisa kena dan melukai kepala teman-teman. Balon aja meletus, langsung meletus gitu ya. Bukti itu satu bukti bahwa daya penetrasi atau daya tekan atau daya tusuk dari gotri yang saya lontarkan dari ketapel ini masih cukup besar sehingga itu tadi meletus. Oke teman-teman, ini saya ikat balon terakhir ya. Kenapa saya bilang terakhir? Karena nyamuknya banyak sekali, nyamuk hutannya ngeri sekali. Oke, ini saya pasang balon di sini dan ternyata saya mau tembaknya di jarak, iya, saya mau tembak di jarak 60 sekalian. Jadi karena itu di ujung jalan sana itu, di ujung jalan itu sudah persis 20 meter lagi. Berarti saya dari balon ini ke ujung pertigaan sana itu sudah 60 meter ya. 60 meter, apakah 60 meter masih kelihatan?
mudah-mudahan masih. Apakah 60 meter gotri 8 mili masih bisa menghancurkan atau membeledoskan sebuah balon? Nah, kita buktikan sama-sama. Oke, mungkin saya tidak sekali tembak teman-teman. Yang teman-teman saksikan mungkin nanti adalah tembakan keberapa, karena tujuan dari video ini adalah membuktikan daya jangkau ketapel, bukan jitu-jituan. Kalau jitu-jituan, wah, bukan saya, masih banyak yang lain. Oke, saya ilmuwan MKI saya. Kenapa, Mas? Pejuang ketapel tidak menyerah. Sekarang kita tembak di jarak 60 meter. Yang saya alami ya teman-teman, yang saya rasakan di sana, ini target cukup kelihatan ya. Tapi semakin jauh, maka secara manusia ya, tanpa kita sadari, kita pasti akan nariknya full banget supaya berharap agar lentingannya cukup untuk membawa pelurunya meletuskan balon. Tapi ketika saya tarik full, ini justru merusak apa yang sudah jadi kebiasaan kita nembak jarak segitu. Kita sudah nyaman di sini. Itu begitu kita tambahi, ini bentuknya rusak, dan ternyata kerusakan bentuk itu berpengaruh pada larinya peluru teman-teman. Beneran saya bisa lihat pelurunya itu kadang lari ke kiri, kadang lari ke kanan gitu ya. Apalagi dengan adanya kita narik karet secara full, maka akan semakin lama kita tahan langsung bergetar. Tapi saya tidak nyerah, 60 meter harus meletus. Bawa minum ah. Hilang. Tas. Kena atas kok, Mas. Melenting kena itu. Kencang juga ya, Mas? Belakang. Saya sudah bilang kan, meletus 60 meter. Dan teman-teman tadi kan dengar sendiri suaranya. Buat saya itu masih cukup kencang. Mungkin dengan karet baru, dengan settingan ini 80 meter pun mungkin masih bisa meletuskan balon. Karena tadi beberapa kali percobaan juga sempat kena tiang listrik di belakang target kan, dan itu bunyinya kencang banget, ting gitu. Ya, jadi gitu. Saya cuma memberi contoh. Pejuang ketapel itu ada beneran, dan tidak akan nyerah, dan tidak akan pulang sebelum tumbang ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya video tentang lagi-lagi tentang daya jangkau ketapel gitu ya. Bukti bahwa ternyata di jarak ini tadi, dalam video yang teman-teman saksikan sendiri, di jarak 60 meter sebuah gotri yang dilontarkan dari sebuah
ketapel, dari sepasang karet ketapel masih bisa meletuskan sebuah balon ya berdiameter sekepala teman-teman, sekepala orang dewasa gitu ya teman-teman. Kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Oke, kunci dari kentis atau sip nembak sama ketapel itu dedikasikan waktu, latihan terus dan terus. Berhenti ketika kalian berhasil. Contohnya nih, nembak 10 meter tidak kena nih, jangan berhenti, karena teman-teman hanya akan mengakhiri latihan dengan kekecewaan. Akhiri latihan dengan keberhasilan. 10 meter tidak kena nih, wah maju 5 meter biar kena kan, sudah happy kan, selesai, besok latihan lagi. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. MKI asik, MKI rumah gue dah.